Ya, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal mengenai trigonometri. Dan barangkali untuk kamu yang membutuhkan pembahasan dan pembelajaran dari soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek di kolom deskripsi. Di sana sudah kita sertakan sebuah link untuk memudahkan kamu mengakses ke berbagai video pembahasan sebelumnya. Dan barangkali di antara beberapa video tersebut ada beberapa yang kita khususkan kontennya untuk yang membership, bisa kamu akses dengan cara bergabung dari membership kita ya. Dan untuk kamu yang ingin belajar secara kontinu bersama kita, pastikan kamu untuk like dan subscribe sehingga kamu tidak ketinggalan kalau kita mengupdate video terbaru untuk pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Kita mulai dari soal pertama untuk video kali ini. Soalnya adalah, seorang pengawas lalu lintas kapal berada di mercusuar setinggi 45 meter. Ia melihat suatu objek dengan sudut depresi 30 derajat. Jarak objek dari kaki mercusuar adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan di soal ini, kita harus bisa menggambarkan ilustrasi dari soal yang diberikan. Yang keterangan pertama adalah sebuah mercusuar. Kita anggap saja suatu bentuk menara seperti ini. Kemudian kita ambil tarik garis searah permukaan tanah. Disebutkan bahwa mercusuarnya setinggi 45 meter, berarti posisi 45 meternya di sini. Dan dia melihat suatu objek dengan sudut depresi. Berarti dia dari puncak ini melihat ke bawah, ke suatu titik objeknya, dengan sudut depresi 30 derajat. Sudut depresi dibentuk dengan sudut horizontal, berarti 30 derajatnya di sini. Kita ambil sebuah garis yang tegak lurus kemari. Di sini posisinya siku-siku. Ditanyakan adalah jarak objek dari kaki mercusuar. Berarti objeknya itu jaraknya ini. Kita tuliskan sebagai X. Sama saja dengan yang ini X juga karena dia berbentuk persegi panjang. Dan tinggi mercusuar 45 meter sama posisinya dengan yang di sebelah kanan 45 meter. Kalau kita perhatikan dari sudut ini, posisinya adalah 45 meter ini posisinya berada di depan sudut. Dan X ini berada di samping sudut. Untuk perbandingan trigonometri yang melibatkan nilai dari depan dan juga samping, kita gunakan tangan. Jadi kita tuliskan tangan 30 sama dengan 45 per X. Nilai dari tangan 30 adalah akar 3 per 3 sama dengan 45 per X. Kita lakukan perkalian silang, akar 3X sama dengan 3 kali 45. 3 dibagi akar 3 hasilnya akar 3, maka kita peroleh jawabannya X sama dengan 45 akar 3. Dengan demikian jawabannya adalah di option D. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal kedua. Pada persiapan upacara HUT RI, pasukan petugas pengibar bendera mengadakan pengecekan kesiapan tiang bendera dan talinya. Salah satu petugas menarik tali bendera secara lurus dengan ujung bawah berjarak 5 meter dari kaki tiang bendera dan membentuk sudut elevasi 60 derajat. Panjang tali yang digunakan adalah titik-titik. Kita gambarkan, kita ibaratkan ini sebuah tiang bendera. Di sini ada benderanya. Kemudian salah satu petugas menarik tali tegak secara lurus ya ke ujung bawah dengan jarak 5 meter dari kaki tiang. Berarti posisinya jarak 5 meter dari kaki tiang adalah yang ini, 5 meter. Dengan sudut elevasi 60 derajat. Ditanyakan adalah panjang tali. Berarti panjang tali posisinya yang X ini. Kalau kita perhatikan perbandingan trigonometri yang akan kita gunakan adalah 5 meter ini posisinya di samping sudut dan panjang tali itu posisinya di sisi miring. Maka kita gunakan perbandingan kosinus. Berarti kosinus 60 sama dengan 5 per X. Nilai dari kosinus 60 adalah 1 per 2 sama dengan 5 per X. Kita kali silang, maka kita peroleh nilainya X sama dengan 10 meter. Dengan demikian jawabannya adalah di option A. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya di soal nomor 3. Seorang anak mengamati tinggi tower dari jarak 20 akar 3 dari kaki tower. Jika sudut elevasinya adalah 30 derajat, tinggi tower tersebut adalah titik-titik. Kita gambarkan sebuah tower. Lagi-lagi kita tarikkan sejajar dengan permukaan tanah. Kemudian sudut elevasi 30 derajat, berarti dia memandang ke atas dengan sudut 30 derajat. Jaraknya 20 akar 3 dari kaki tower, berarti posisinya di sini. Dan yang intinya adalah tinggi tower. Tinggi tower kita anggap sebagai T. Tinggi tower itu berada di depan sudut, sementara 20 akar 3 ini berada di samping sudut.
Perbandingan trigonometri yang melibatkan sisi depan dan juga samping kita gunakan tangan ya. Jadi tangan 30 sama dengan depan per samping, berarti T per 20 akar 3. Nilai dari tangan 30 adalah akar 3 per 3 sama dengan T per 20 akar 3. Kita kali silang, 3T sama dengan 20 akar 3 kali akar 3. 3T sama dengan akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Berarti 20 kali 3. 3-nya kita bagi semua, maka kita peroleh T sama dengan 20. Dengan demikian, jawaban untuk soal ini adalah di option C. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal nomor 4. Pandu ingin mengetahui tinggi pohon pinus dengan menggunakan klinometer. Pada pengamatan pertama, ujung pohon pinus terlihat pada klinometer menunjukkan sudut 60 derajat. Pada pengamatan kedua, ia bergerak menjauhi pohon pinus sejauh 24 meter dan terlihat pada klinometer sudutnya 30 derajat. Tinggi pohon pinus tersebut adalah titik-titik. Jadi kita gambarkan lagi ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada sebuah pohon. Di pengamatan pertama, dia mengamati dengan sudut 60 derajat. Kemudian dia bergerak menjauhi pohon pinus, berarti dia bergerak semakin jauh. Kita anggap dia bergerak kemari. Dengan sudut sekarang yang dibentuk adalah sebesar 30 derajat. Sejauh pergeserannya adalah dari sini kemari adalah 24 meter. Ditanyakan adalah tinggi pohon. Dari awal kita belum tahu berapa di pengamatan awal jarak dari pohon bagian bawah ini ke orang. Kita anggap ini nilainya adalah X. Dan kalau kita perhatikan, baik untuk segitiga yang sudutnya 60 derajat ini melibatkan depannya T dan sampingnya X. Sementara untuk yang sudut 30 derajat melibatkan depannya T dan sampingnya adalah X ditambah 24. Sama-sama melibatkan nilai depan dan samping. Kita gunakan tangan. Jadi kondisi pertama, kita gunakan tangan 60 sama dengan depan per samping. Berarti T per X. Akar 3 sama dengan T per X. Berarti nilai T-nya sama dengan X akar 3. Di kondisi kedua, kita gunakan tangan 30. Sama dengan depannya T per sampingnya, X tambah 24, berarti akar 3 per 3 sama dengan T per X tambah 24. Kita peroleh T sama dengan, kita kali silang, jadinya akar 3 per 3 kali X tambah 24. Kita peroleh dua persamaan dalam bentuk T sama dengan X akar 3, dan juga T sama dengan akar 3 per 3 dikali X tambah 24. Dari persamaan ini akan kita samakan. Sehingga T sama dengan T, berarti X akar 3 sama dengan akar 3 per 3 dikali X tambah 24. Akar 3 dan akar 3 ini sama-sama kita coret saja. Kemudian menyisakan hasil kali silangnya 3 ke X, jadinya 3X sama dengan X tambah 24, kita kurangkan. 2X sama dengan 24, X-nya 12. Kita sudah peroleh bahwa nilai X-nya sama dengan 12, kita gunakan kembali ke tangan 60, yaitu T sama dengan X akar 3. Berarti nilai T-nya sama dengan X akar 3, berarti jawabannya adalah 12 akar 3. Kebetulan tidak ada jawaban yang memenuhi untuk pertanyaan nomor 4. Kita tandai saja bahwa tidak ada jawaban memenuhi. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya, soal nomor 5. Seseorang mengamati menara dengan sudut elevasi 45 derajat dengan jarak 20 meter dari kaki menara. Kemudian ia menjauhi menara dan terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika posisi kaki menara, posisi mula-mula, dan posisi orang tersebut membentuk garis lurus, jarak pengamatan pertama dan kedua adalah titik-titik. Untuk pengerjaan soal seperti ini, kita kembali harus bisa membuat ilustrasinya untuk mempermudah pemahaman. Kita perhatikan bahwa ada suatu menara, dan kemudian dia mengamati di awal dengan sudut elevasi 45 derajat ini dengan jarak 20 meter dari kaki menara. Kemudian dia menjauhi menara, berarti bergerak ke sebelah kanan, sehingga nanti terbentuk sudut 30 derajat. Dan yang ditanyakan adalah jarak pengamatan pertama dan kedua. Berarti kalau kita tuliskan, ini adalah pengamatan pertama dan ini adalah pengamatan kedua. Berarti yang ditanyakan adalah jarak pengamatan pertama dan kedua. Yang ditanyakan adalah si
X ini. Jadi pertanyaan kita nanti adalah menjawab berapakah nilai X. Kita gunakan perbandingannya. Tinggi menara kita anggap sebagai T. Untuk segitiga yang pertama, yang sudut 45 derajat, kita memiliki depan sebesar T, samping sebesar 20, kita gunakan tangan. Untuk segitiga yang kedua yang dibentuk oleh sudut 30 derajat, depannya adalah nilai T, dan sampingnya adalah 20 tambah X. Jadi kita gunakan perbandingannya dalam bentuk tangan. Berarti tangan 45 sama dengan T per 20, 1 sama dengan T per 20, berarti nilai T-nya sama dengan 20. Kita lanjutkan di segitiga yang kedua, kita gunakan tangan 30, depannya adalah T, dan nilai sampingnya adalah 20 tambah X. Kita substitusikan nilai T-nya 20. Jadi tangan 30 itu sendiri juga akar 3 per 3. T-nya sudah kita peroleh nilainya 20 per 20 tambah X, kita kali silang. Sehingga 20 akar 3 tambah X akar 3 sama dengan 3 kali 20 adalah 60. Maka kita akan peroleh suatu persamaan bahwa X akar 3 sama dengan 60 kurang 20 akar 3. Kita bagi akar 3 semuanya. X sama dengan 60 kurang 20 akar 3 per akar 3. Kita rasionalkan akarnya dengan mengkalikan dengan akar sekawan. Kita peroleh 60 akar 3 dikurang 20 akar 3. Kemudian kita kalikan dengan akar 3. Kita peroleh 60. Kemudian dibagi dengan akar 3. Hasilnya adalah, dibagi 3. Maka kita peroleh 20 akar 3 dikurang 20. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang di option A. Jadi demikian pembahasan di video kali ini soal-soal yang berkaitan dengan trigonometri. Semoga bisa dipahami dan bisa dijadikan referensi pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.